Perkenalkan, nama saya Nyoman Gunisi. Di usia yang sudah menjelang pensiun ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih bisa berbicara sepatah dua patah kata yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi anak didik saya yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pemerintahan. Dalam hal ini kita harus mengikuti motivasi hidup, yaitu hidup harus terus belajar karena hidup sudah memberikan pelajaran. Dalam hal lain, saya sebagai guru tetap memberikan motivasi kepada anak-anak, terutama adalah bagaimana mengajari anak-anak agar mau belajar terus, agar mau berdisiplin. Maka saya harus mengajari diri saya dulu untuk berdisiplin, karena bagi seorang guru keteladanan itu penting. Kita tidak hanya memberikan anak-anak perintah, kita tidak harus menyuruh anak-anak, tapi kita harus menekankan pada diri kita sendiri. Tanpa kita suruh, maka anak-anak akan mau mengikuti kita jika kita bisa menjadi teladan. Kita teladani dulu untuk diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini, pertama adalah saya sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana berhadapan dengan anak-anak SMA yang sudah mulai mengenal jati dirinya, kadang-kadang kehilangan jati diri. Maka saya memulai dengan mengajari anak-anak untuk menyampaikan pesan artinya lewat tulisan. Tulisan yang pertama adalah mereka boleh menyampaikan apa saja lewat catatan kecil dalam buku diari, ya. Nah, kemudian buku diari ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk menulis puisi. Nah, kemudian puisi ini nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah antologi. Salah satunya saya mengajari anak-anak, tetapi saya lakukan dulu untuk diri sendiri. Saya pertama adalah membuat antologi puisi yang saya pribadi cetak sendiri dan mengumpulkan sendiri, yang saya letakkan atau saya taruh di perpustakaan sekolah. Contohnya adalah ini, ya. Jadi saya membuat puisi mengajari anak-anak, tetapi saya memberikan contoh dulu yang puisi-puisi ini dibaca di perpustakaan sekolah. Nah, kemudian puisi kedua juga saya buat, yaitu untuk memberikan motivasi yang lebih lanjut kepada anak-anak, dan anak-anak lah mulai melakukan perubahan, dan kemudian mereka mengikuti apa yang saya inginkan sebagai guru bahasa Indonesia, menyampaikan pesan lewat puisi. Sehingga di sini anak-anak sudah mulai menulis puisi, yaitu kumpulan atau antologi puisi SMA Negeri 1 Narmada. Kemudian ini adalah hasil anak-anak. Di awal yaitu puisi ini tentunya saya memberikan satu contoh puisi saya, kemudian anak-anak mengikuti. Nah, kemudian tidak hanya hal itu saja, anak-anak SMA Negeri 1 Narmada cukup banyak yang berpotensial, namun mereka tidak mau menunjukkan, belum mampu, ya. Kemudian mereka masih tidak percaya diri. Tentunya dalam hal ini bagi saya tentunya akan memberikan yaitu contoh ketika ada lomba. Kita menganjurkan anak-anak untuk mengikuti lomba, namun kita sendiri tidak melakukan hal itu, juga sulit bagi kita untuk menggerakkan anak-anak untuk mengikuti. Akhirnya pada tahun 2013 saya mengikuti lomba guru kreatif dan inovatif. Kemudian walaupun masuk 10 besar bagi saya tidak masalah. Nah, kemudian tahun 2014 saya mengikuti lomba inovatif atau karya ilmiah, ya, dalam rangka Hari Guru, ya, PGRI. Nah, kemudian di sini di usia saya yang sudah bisa dikatakan menjelang pensiun, di mana yang mengikuti lomba tersebut tentunya guru-guru muda yang berbakat, guru-guru muda yang sudah betul-betul tidak gagap teknologi, namun saya memberanikan diri mencoba untuk belajar komputer
sampai tuntas tanpa guru, tetapi otodidak ya, belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di media tersebut. Nah, kemudian saya berhasil menjadi juara 3, yaitu menggunakan aplikasi atau yaitu Edmudo, yaitu dengan judul yaitu sebuah karya ilmiah, yaitu pemanfaatan media aplikasi edukasi berbasis jejaring sosial atau Edmudo dalam PBM kurikulum 2013, khususnya siswa kelas 10 pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok teks prosedur bagaimana menjadi proses warga negara yang baik ya. Pada atau ingin melakukan perubahan bisa menjadi teladan untuk anak-anak, yaitu kami Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia MGMP mengadakan yaitu kerjasama dengan kantor bahasa provinsi, yaitu membuat antologi puisi yaitu yang berjudul yaitu Rakit Bait-Bait ya. Jadi Rakit Bait-Bait ya. Jadi Rakit Bait-Bait ini adalah kumpulan puisi yang dibuat oleh guru-guru Lombok Barat untuk memberikan apresiasi kepada proses kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, kemudian 2018 juga saya membuat kumpulan puisi sendiri ya. Jadi tujuannya semuanya ini adalah untuk motivasi siswa, karena belajar bahasa Indonesia itu tidak mudah dan tidak sulit. Namun jika kita mau mengadakan perubahan, mau terus berusaha, maka segalanya itu tidak sulit. Namun yang dibutuhkan ini adalah yaitu kerja nyata. Sebagai guru kita harus berani berubah. Mulailah berubah itu dari diri sendiri.